Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Iksan. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang anatomi telinga. Nah, yang mau aku bahas meliputi struktur anatomis dari telinga, lalu juga inervasi dan juga vaskularisasi, dan di akhir aku mau bahas sedikit tentang mekanisme pendengaran dan juga keseimbangan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, yang namanya telinga itu merupakan suatu organ special sense yang fungsinya adalah untuk pendengaran. Telinga itu dibagi menjadi 3 kompartemen atau 3 bagian. Nah, yang pertama ada telinga luar atau namanya auris externa, ada telinga tengah, auris media, dan juga telinga dalam, auris interna. Nih, buat di gambarnya ada auris interna, media, dan juga eksterna. Nah, tiap kompartemen ini itu disusun dari struktur yang berbeda dan juga organ yang isinya juga berbeda pula. Oke, kita lanjut. Bahas lebih lanjut mulai dari telinga luar. Oke, telinga luar itu terdiri dari 2 struktur. Ada yang namanya auricula atau kita kenal dengan daun telinga, dan juga meatus acousticus externus, kita singkat MAE. Nah, pertama, auricula atau daun telinga itu tersusun dari tulang rawan elastis dan juga kulit. Auricula berfungsi untuk menghantarkan dan juga menangkap suara masuk ke dalam liang telinga. Nah, auricula tadi yang udah aku bahas, dia tersusun dari kartilago, elastik, dan juga kulit. Dia punya beberapa bagian yang bisa depresi dan juga elevasi. Oke, buat strukturnya, auricula itu punya margin di bagian luar yang namanya helix. Nah, margin ini bakal meneruskan menjadi cross helix yang bakal membagi antara concha kimba dan juga concha auricula yang ini. Jadi cross helix bakal ngebagi si concha ini menjadi concha kimba dan juga concha auricula. Terus di bagian sisi anteriornya ada yang namanya tragus dan juga antitragus. Dia bakal menutupi lubang telinga atau meatus acousticus externus. Terus juga di bagian dalamnya ada yang namanya antihelix. Nah, antihelix ini bakal bercabang menjadi 2, yang namanya crura antihelix atau kaki. Oke, jadi ada 2 struktur yang punya struktur antinya. Ada antitragus dan juga antihelix. Oke, buat strukturnya itu kita lanjut. Nah, auricula sendiri itu disuplai oleh 2 vaskularisasi utama. Yang pertama adalah arteri temporalis superficial dan juga arteri auricularis posterior. Terus dia bakal diinervasi oleh nervus auriculotemporalis. Dia merupakan cabang dari nervus maxillaris atau nervus trigeminus cabang ketiga. Oke, kita lihat di gambarnya. Nah, buat vaskularisasinya, dia mulai dari arteri carotis externa. Nah, arteri carotis externa ini bakal bercabang jadi 2. Ada yang ke anterior, ada yang ke posterior. Yang ke anterior ini, dia punya banyak cabang, tapi cuma 1 yang fungsinya adalah untuk memperdarahi si auricula, yaitu arteri temporalis yang superficial. Kalau yang di posterior, dia bakal bercabang menjadi arteri auricularis posterior. Nah, ini buat skemanya, jadi dia dari arteri carotis externa bakal cabang jadi 2 ke anterior, jadi arteri temporalis superficial, dan ke posterior jadi arteri auricularis profunda, arteri auricularis posterior, atau aku singkat arteri posterior auricularis. Oke, kayak gitu. Nah, buat inervasi, kalau inervasinya itu nggak diinervasi cuma dari nervus auriculotemporalis, tapi dia juga diinervasi oleh nervus lain. Nah, kalau si auriculotemporalis, dia itu cuma nginervasi di bagian anteriornya aja. Nah,
Sisanya di bagian konkanya ini bakal dinervasi oleh si nervus vagus dan juga nervus glossopharyngeus. Nah, terus di bagian belakang, di bagian posterior, helixnya itu bakal dinervasi oleh nervus facialis atau nervus ketujuh. Oke. Nah, ini ada list buat persarafan dan juga vaskularisasinya. Tapi dari aku nggak nyaranin buat dihafalin semua. Kalian cukup pahamin gambar ini, pokoknya diingat baik-baik. 2 gambar ini buat vaskularisasi dan juga inervasinya. Oke, kita lanjut ke pentemnya. Nah, kalau di pentemnya sama strukturnya, dimulai dari helix, nanti bakal meneruskan struktur jadi crura helix yang bakal membagi antara concha kimba dan juga concha auricula. Terus kalau kalian raba di helix ini kan ada struktur yang kayak menonjol. Itu namanya tuberculum auricularis atau bisa disebut dengan Darwin. Terus kayak yang tadi aku bilang ada tragus dan juga antitragus yang bakal nutupin meatus acousticus yang externus. Nah, di dalamnya ada yang namanya si antihelix juga gitu. Terus juga ada fossa scapoidea yang ada di bawah si helix. Nah, terus di bagian bawahnya seperti ada bantalan lemak, itu namanya lobulus auricula atau kalau nggak salah nama Indonesianya cuping deh. Koreksi kalau salah ya. Oke, ini buat auricula. Kita lanjut ke meatus acousticus yang eksterna. Nah, kita lihat di pentemnya. Meatus acousticus yang eksterna itu merupakan saluran yang mengarah ke dalam. Dia itu bakal menghubungkan antara si auricula dengan telinga tengah. Tuh. Nah, fungsinya adalah untuk menghantarkan suara masuk ke meatus acousticus eksterna dari telinga luar ke telinga dalam melalui si membran timpanica. Jadi si membran timpanica ini dia bakal sebagai pembatas antara telinga luar dan juga telinga dalam. Kayak gitu. Intinya si meatus acousticus externa ini dia suatu saluran yang menghubungkan antara telinga luar dan juga telinga dalam. Terus dia itu tersusun dari 2 struktur. Nah, sepertiga lateralnya itu tersusun oleh cartilago. Sedangkan 2/3 bagian medialnya dia bakal tersusun oleh tulang. Nah, tambahan di bagian sepertiga lateralnya dia nggak cuma cartilago aja. Coba lihat ada suatu struktur lemak. Nah, suatu struktur lemak atau kelenjar. Nah, di sini itu ada suatu rambut-rambut halus. Dia ada rambut-rambut halus, terus juga ada kelenjar cerumenosa, kelenjar sudorifera, dan juga kelenjar sebasea yang fungsinya adalah untuk menghasilkan earwax atau kayak cairan lilin di dalam telinga. Oke. Nah, ini buat slide-nya, teman-teman bisa screenshot, aku kasih waktu 10 detik untuk screenshot atau mahamin ulang yang udah aku jelasin. Intinya, di telinga luar itu ada 2 struktur ya, namanya auricula atau daun telinga dan juga meatus acousticus yang externus gitu. Oke. Kita lanjut ke telinga tengah. Tadi udah telinga luar, kita ke telinga tengah. Nah, ini buat foto pentemnya itu masih nyambung dari yang telinga luar tadi. Nah, telinga tengah dia dipisahkan oleh telinga luar oleh membran timpani. Nah, membran timpani kayaknya udah 2 kali aku sebut dan abis ini bakal aku jelasin apa itu membran timpani. Nah, telinga tengah itu punya batas-batas. Nah, batas lateralnya itu adalah membran timpani. Nih, batas lateralnya. Jadi posisi membran timpani di sini sebagai batas lateralnya. Nah, batas medialnya ada kanalis semisirkularis yang ini. Kanalis semisirkularis, dia batas medial. Terus batas anteriornya. Nah, di anterior dia ada yang namanya tuba eustachius. Terus batas posteriornya dia ada aditus et antrum. Nah, aditus et antrum ini mungkin nggak kelihatan buat strukturnya, tapi dia bakal menghubungkan antara telinga tengah dengan antrum mastoid. Nih, ini gambar yang paling jelas yang aku dapat di Google.
Jadi ini ada antrum-mastoid. Nah, jadi dia ada suatu kanal atau saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dan juga antrum-mastoid ini. Nah, jadi di bagian belakang ini bakal di bawahnya ada tulang mastoid atau tulang yang lancip itu. Oke, bisa lanjut. Telinga tengah itu terdiri dari cavum tympani, ossicula auditiva, dan juga tuba auditiva. Jadi ada 3 struktur. Cavum tympani, ossicula auditiva atau tulang pendengaran, dan juga tuba auditiva. Oke, pertama-tama kita bahas di cavum tympani terlebih dahulu. Nah, oke, sebelum itu kita cek di gambarnya dulu. Jadi, tadi kan ada 3 struktur. Ada yang namanya cavum tympani. Dia itu merupakan ruangan yang isinya adalah ossicula auditiva ini. Nih, cavum tympani nih. Sorry tadi salah tunjuk. Nih, cavum tympani. Isinya adalah ossicula auditiva. Nah, ossicula auditiva itu yang ini. Nih, yang aku tandain ini. Ossicula auditiva. Sedangkan tuba auditiva itu yang ini. Nih, tuba auditiva ini suatu saluran yang menghubungkan antara si telinga tengah dan juga nasofaring atau bagian mulut. Jadi kalau ditanya nih, bagian apa yang menghubungkan antara telinga dan juga nasofaring, yaitu si tuba auditiva. Nah, nasofaring ini dia itu bisa jadi 2 kubu ya, antara sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya sistem pernapasan atau sistem pencernaan yang berhubungan dengan telinga itu melalui bangunan apa? Jawabannya adalah si tuba auditiva ini. Oke, baru kita masuk ke cavum tympani. Nah, cavum tympani itu merupakan ruangan yang isinya adalah udara pada pars petrosa os temporalis. Nah, di cavum tympani ini berisi 4 bangunan. Yang pertama, ossicula auditus atau tulang pendengaran yang udah aku bilangin tadi. Terus juga ada 2 musculus stapedius dan juga tensor tympani. Lalu ada nervus chorda tympani, dia cabang facialis, dan juga ada plexus tympani. Oke, kita lihat di gambar. Tadi ada tulang pendengaran, ada musculus, terus ada plexus, dan juga ada nervus tympanicus. Pokoknya ada banyak kalau nervus gitu. Nah, terus dinding kavitas timpani ini terbagi menjadi 6. Jadi ada 6 bagian yang dinomorin ini. Yaitu yang pertama ini atapnya merupakan paries tegmentalis cavitas tympani. Jadi dia merupakan atap dari dinding cavitas tympani. Dia misahin cavitas tympani dengan durameter. Oke, kebayang ya kalau misalnya di atasnya si cavum tympani ini rupanya ada durameter gitu, yang menghubungkan antara si sistem saraf pusat kita. Nah, terus yang kedua itu di bagian bawah di lantainya. Dia namanya adalah paries jugularis cavitas tympani. Jugular berarti di bawahnya ini ada vena jugularis. Nah, ya. Jadi dia di bawah si dinding cavitas tympani ini ada yang namanya bagian superior vena jugularis interna. Terus di bagian lateralnya itu namanya adalah paries membranaceus cavitas tympani atau bagian lateralnya. Dia bakal menghubungkan tadi antara telinga tengah dan juga telinga luar. Nah, lanjut. Keempat itu bagian medialnya, sisi medialnya. Dia merupakan yang namanya paries labyrinthicus. Dia bakal misahin cavitas tympani dengan auris interna nih. Jadi kalau di lateral auris externa, di medial itu menghubungkan antara auris media dengan interna. Oke, tadi keempat. Kelima di sisi belakangnya. Oke, kelima yang sisi anterior rupanya. Paries caroticus, dia misahin cavitas tympani dari canalis carotis. Nah, paries ini punya apertura tuba auditiva dan juga canalis
musculus tensor timpani. Oke. Jadi kalau di bagian depannya, di bagian depan cavitas timpani, rupanya ada arteri carotis communis dan juga ada tuba auditiva. Kalau di bagian belakang, paries mastoideus, dia berdekatan dengan processus mastoideus, di mana ada bagian posterior di atasnya terjadi hubungan langsung dengan ruangan mastoid atau aditus et antrum yang tadi itu jadi batas dari telinga tengah gitu, batas posteriornya. Oke, jadi bisa disimpulin kalau di atapnya cavitas timpani ada durameter, di bawahnya itu ada vena jugularis interna, terus juga di bagian anteriornya rupanya ada carotis communis. Ya, ada carotis communis atau maaf, ada arteri carotis interna di depannya. Terus juga di anterior juga ada tuba auditiva. Nah, baru di bagian belakangnya ini ada aditus et antrum yang bakal yang namanya dia berhubungan antara si cavitas timpani dengan os mastoideus gitu. Nah, ini buat cavitas timpani. Nah, dia yang tadi aku bilang cavitas timpani itu dihubungkan dengan nasofaring pada sisi anteromedial melalui tuba auditiva, dan pada posisi posterolateral dengan sel-sel mastoid melalui antrum mastoideum gitu. Jadi kalau misalnya di bagian anteriornya itu ada tuba auditiva menghubungkan antara nasofaring dan juga cavitas timpani, sedangkan kalau di bagian posterior dia ada penghubung antrum mastoideum dengan cavitas timpani. Oke. Abis cavitas timpani yang tadi kita sebut-sebut itu ada membran timpani. Nah, membran timpani dia merupakan suatu membran tipis yang semi transparan atau yang namanya gendang telinga. Oke, namanya gendang telinga. Nah, si membran timpani atau gendang telinga ini merupakan suatu membran tipis yang semi transparan. Dia menghubungkan antara telinga luar dan juga telinga tengah. Oke, dia strukturnya dibagi jadi 4 kuadran. Ada kuadran anterior atas yang nomor 1 ini. Terus juga ada anterior bawah nomor 2. Ada posterior bawah nomor 3. Dan juga posterior atas nomor 4. Tuh. Nah, si membran timpani ini ada 2 pars. Yang pertama ada pars flaccida di bagian superior dan juga pars tensa di bagian di bagian inferior. Nah, pars flaccida ini yang membran tipis yang ngebentuk dinding lateral recessus superior cavitas timpani. Jadi dia bagian tipisnya. Nah, sedangkan pars tensa itu bagian yang keras atau yang bagian yang menegang gitu. Karena apa? Karena dia ini nah ini karena dia ini bagian yang ditempelin si os auditiva ini gitu. Makanya dia keras. Oke, kita lihat di Phantom. Oke, buat tadi koreksi aja kalau salah. Misalnya pars tensa dan juga pars flaccida ini. Tapi dari sumber yang aku dapat kayak gitu, pars tensa itu bagian yang keras atau tegang. Kalau pars flaccida ini dia yang bagian tipisnya gitu. Nah, kalau dari logikanya kenapa keras? Mungkin karena ditempelin oleh osanya itu, makanya dia strukturnya lebih keras. Oke, kita lihat di Phantomnya. Ini bagian sisi anteriornya. Nah, dia sebenarnya polosan. Kalau si membran timpani ini palingan struktur di bagian anteriornya itu kelihatan ada berstruktur karena emang dia seperti ada tonjolan karena ditempelin si tulang auditivanya ini. Sedangkan kalau di bagian posterior dia kelihatan ditempelin oleh osa auditiva kayak gitu. Nah, buat osa auditivanya bakal aku bahas lebih lanjut di bagian bawah. Oke. Nah, ini terdiri dari malleus, incus dan juga stapes. Jadi
ossa auditiva itu terdiri dari 3 bagian. Malleus, incus, dan juga stapes. Pertama-tama kita bakal bahas tentang malleus. Nah, malleus berfungsi sebagai pengungkit. Itu dia ada 3 struktur. Yang pertama ada kaput, ada kolum, dan juga ada prosesus yang ada 3. Ada yang namanya prosesus lateralis, ada yang namanya prosesus anterior, dan juga ada yang namanya manubrium. Nah, manubrium inilah yang nempel dengan membran timpani. Oke, membran timpani. Jadi kalau misalnya ditanya struktur apa yang struktur dari osikula auditiva yang menempel dengan membran timpani, namanya adalah manubrium malleus gitu. Manubrium mallei os malleus. Nah, kita balik ke gambarnya. Nih. Jadi kan ini membran timpani, sedangkan ini ossa auditiva. Nah, lihat ada struktur yang nempel di di membran timpani ini yang namanya manubrium mallei yang dari os malleus. Oke. Kita jabarin penjelasannya dari kaputnya dulu. Kaput itu terletak di dalam recessus epitimpanicus. Nah, dia bakal berartikulasi dengan os incus. Oke, nih di kaput ada permukaan sendinya gitu dengan artikulasi incus nantinya. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman bisa screenshot slide-nya, aku kasih beberapa waktu. Oke, selagi teman-teman screenshot, aku review ulang bentar. Jadi di slide ini ada yang namanya telinga tengah. Dia terdiri dari cavum timpani, membran timpani, dan juga osikula auditiva. Nah, kalau membran timpani dia nggak termasuk struktur dari telinga tengah, tapi dia sebagai pembatas antara telinga tengah dan juga telinga dalam. Oke, tadi cavum timpani kita udah belajar dari ruangannya, ada batas-batasnya juga. Terus juga membran timpani itu suatu membran yang semi transparan, ada pars tensa dan juga pars flaccida. Pars tensa itu yang lunak dan juga pars flaccid itu bagian yang keras gitu. Nah, dari membran timpani di bagian posteriornya dia bakal ditempelin oleh manubrium os mallei yang merupakan salah satu ossa di osikula auditiva. Terus juga informasi penting di slide ini, di mana kavitas timpani itu berhubungan dengan saluran pencernaan dan juga saluran pernapasan yang dihubungkan oleh tuba auditiva. Oke, itu aja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini masih cavum timpani tadi. Jadi kalau di cavum timpani ini informasi tambahan, dia ada beberapa bagian. Yang namanya ada epitimpanicum, mesotimpanicum, dan juga hipotimpar. Nah, kalau epitimpanicum dia isinya ya full dari tulang pendengaran. Kalau mesotimpanicum dia bakal diisi oleh yang namanya musculus di cavum timpani dan juga ligamen dari cavum timpani, bukan ligamen, sorry, tendo dari musculus tensor timpani. Oke, itu aja. Ini sebenarnya informasi minor sebagai penjelas saja dari bagian-bagiannya. Nanti karena kemungkinan bakal ada kata-kata dari epitimpanicum, mesotimpani, dan juga hipotimpani. Oke, lanjut. Tadi abis kita bahas malleus, dari kaputnya kita bahas ke kolumnya. Tadi terakhir kaput malleus itu bakal bersendi dengan yang namanya os incus gitu, os incus. Oke, dari kaput kita bakal bahas tentang kolum atau lehernya. Nah, kolum itu terletak melawan dari pars flaccida membran timpani. Dia terdapat nervus chordae timpani yang nyilang di permukaan medial dari kolum. Nah,
Terus ada yang namanya manubrium. Nah, manubrium tadi yang udah aku bilang dia bakal nempel sama si membran timpani ini. Nah, ini buat yang namanya pentemnya ada caput osmaleus gitu. Nah, ini ada caput osmaleus, terus juga ada kolumnya. Nah, lanjut di bagian bawahnya sisi inferiornya ada yang namanya manubrium, processus lateralis dan juga processus anterior. Nah, ini bagian lateralnya kelihatan ada kolom osmaleus. Jadi ingat-ingat ada 3 dari osmaleus, 3 struktur, ada kaput, ada kolom, dan juga ada processus, susunan processus. Ada processus anterior yang paling panjang, dia paling panjang, terus juga ada processus lateralis, dia paling pendek, dan juga paling besar itu ada manubrium. Oke, kita lanjut ke os incus. Nah, jadi os incus atau incus, bebas nyebutnya apa, dia korpusnya itu terletak pada recessus epitympanicus, berartikulasi dengan caput malei. Epitympanicus itu di sini nih, epitympanum itu ada di cavum timpani. Nah, dia berartikulasi dengan caput malei. Terus si incus ini punya 2 crura. Ada yang namanya crus longum yang paling panjang dan juga crus brevis. Gitu. Nah, ini jadi dia nggak ada kaput ya teman-teman, dia langsung korpus, terus dia kebagi jadi 2 crura. Ada crus brevis dan juga crus longum. Oke, kalau crus longum itu sejajar dengan manubrium malei. Nah, ujung anteriornya bakal berartikulasi dengan os stapes melalui processus lenticularis. Nah, ini bisa dilihat kalau yang namanya crus longum dari os incus, dia bakal sejajar sama manubrium osmaleus. Nah, dihubungkan oleh processus lenticularis di bagian ini. Gitu, dan bakal berartikulasi dengan os stapes. Dia yang kayak stetoskop. Nah, oke. Kedua, crus brevis, dia dihubungkan oleh ligamentum ke posterior cavitas timpani. Oke, gak ada gambarnya, jadi belum jelas ya buat poin kedua ini. Intinya dia dihubungkan dengan ligamentum ke posterior cavitas timpani. Ada gambarnya nggak ya? Ini mungkin. Dia dihubungkan dengan tendon tensor timpani. Mungkin gitu. Karena aku belum dapat gambar 3D-nya buat ngebuktiin poin kedua ini. Oke, kita lanjut ke os stapes. Nah, kalau os stapes, dia punya kaput 2 cruris dan juga basis nih. Dia bisa dibilang mirip stetoskop, bisa dibilang mirip kayak colokan. Nah, dia ada yang namanya kaput, terus ada yang namanya punya 2 cruris atau 2 kaki, dan dia punya 1 basis atau base. Nah, kalau kaput, dia bakal berartikulasi dengan incus di bagian lateral tadi melalui processus lenticularis. Nah, basisnya itu bakal nempel di oval window. Dan juga bisa disebut juga oval window ini fenestra vestibuli. Dia merupakan dinding medial dari cavitas timpani. Oke, jadi basisnya dia nempel di oval window atau fenestra vestibuli yang berada di dinding medial cavitas timpani. Nah, fungsi dari os stapes ini, kalau tadi kan malleus itu sebagai pengungkit. Nah, kalau os stapes ini, dia itu kekuatan vibrasinya meningkat 10 kali melebihi kekuatan vibrasi membran timpanika. Nah, kenapa si malleus ini jadi pengungkit? Karena setiap osa auditiva ini dia menghantarkan suara, dia bakal bergerak. Dia bakal bergerak maju dan mundur gitu. Jadi dia nggak diam aja dalam menghantarkannya, tapi dia bergerak. Oke. Itu dari slide ini bisa disimpulkan ada 3 osa auditiva, malleus, incus, dan juga stapes. Malleus itu
merupakan tulang yang sebagai pengungkit. Dia juga punya struktur yang namanya manubrium yang nempel di membran timpani. Terus juga ya di Malleus ada 3 struktur juga, ada kaput, kolum, dan juga manubrium. Nah terus yang kedua ada os incus. Os incus ini terdiri dari corpus, terus juga ada 2 crura antara crus longum dan juga crus brevis. Nah kalau crus longumnya nanti dia bakal berartikulasio dengan ostapes melalui processus lenticularis. Nah kalau ostapes dia punya 3 struktur, ada kaput, lalu juga ada 2 cruris atau 2 kaki, dan juga ada basis gitu. Nah basisnya nanti yang nempel ke telinga dalam, dia nempel di oval window atau fenestra vestibuli di dinding medial cavitas timpani. Fungsi dari stapes adalah untuk meningkatkan vibrasi menjadi 10 kali lipat lebih kuat. Oke. Kita lanjut, kalau teman-teman udah screenshot, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Abis kita bahas tentang ossa auditiva, kita bahas tentang musculus. Sebelum kita bahas, aku mau minum dulu. Oke, kita bahas dari musculus. Kalau musculus, dia itu ada 2 musculus utama. Yang dimana yang pertama ada musculus tensor timpani. Dia merupakan otot pendek yang berasal dari permukaan superior pars cartilaginea tuba auditiva. Nah, insersionya ada di manubrium malleus. Nah, musculus ini bakal menarik manubrium ke medial yang menegangkan membrana timpanica dan mengurangi amplitudo osilasinya. Gitu. Itu fungsinya. Jadi dia bakal menarik manubrium ke medial, terus juga dia bakal mengurangi amplitudo osilasinya. Dia diinervasi oleh nervus mandibularis atau nervus cabang trigeminus ketiga gitu. Oke. Terus ada yang namanya otot stapedius. Nah, stapedius itu merupakan otot kecil di dalam eminentia pyramidalis. Stapedius dia bakal menarik stapes ke posterior dan memiringkan basisnya pada fenestra vestibuli. Jadi dia bekerja di ostapes gitu. Dia bakal memiringkan basis dari ostapes pada fenestra vestibuli. Nah, dia diinervasi oleh nervus facialis. Oke, nih buat gambarannya ada yang namanya musculus tensor timpani dan juga tensor veli palatini. Nah, terus juga kalau musculus otot stapediusnya dia nggak kelihatan, di sini dia kepotong musculus stapediusnya. Nih, ini tendon musculus stapedi, tapi dia kepotong. Oke. Kita lanjut ke telinga dalam. Nah, telinga dalam atau auris interna itu berisi organ vestibulocochlearis. Dia berfungsi untuk menerima suara dan juga keseimbangan. Nah, auris interna terdiri atas saccus, ductus labyrinthus, membranaceus yang berada di labyrinthus osseus. Jadi, dia itu terdiri dari 2 struktur. Ada labyrinthus membranaceus, dia yang warna biru. Nah, ada juga labyrinthus osseus, dia merupakan suatu tulang atau rumahnya si labirin membranaceus gitu. Kalau mau ngapalin cepetnya, labyrinthus membranaceus itu yang warna biru ini, semua yang warna biru ini. Nah, kalau labyrinthus osseus yang bagian tulang, of course gitu. Intinya telinga dalam ini ada 2 bagian, membranaceus sama labyrinthus osseus. Nah, fungsinya adalah untuk menerima suara dan juga keseimbangan tubuh. Oke, lanjut. Labyrinthus osseus.
Nah, Labyrinthus osseus itu terdiri dari 3. Ada yang namanya cochlea, terus juga ada vestibulum, dan juga ada kanalis semicircularis. Ada 3 struktur pokoknya. Tuh. Nah, cochlea itu yang bentuknya kayak rumah keong. Kalau vestibulum itu bagian yang tengahnya, dia menghubungkan antara si cochlea dan juga kanalis semicircularis. Dia nggak menghubungkan secara pasti, tapi letaknya ada di tengah-tengah dari cochlea dan juga kanalis semicircularis. Nah, kalau kanalis semicircularis seperti namanya semicircular, jadi dia setengah lingkaran ini. Gitu. Oke, pertama-tama kita bahas tentang cochlea atau rumah keong. Nah, isinya adalah ada Labyrinthicus membranaceus bagian skala media atau ductus cochlearis. Nah, karena dia bentuknya spiral, pasti ada pusat pada tulangnya yang dinamakan modiulus. Nih, kita cek gambar. Dia kan kayak rumah keong. Isinya adalah Labyrinthus membranaceus yang di bagian skala media atau ductus cochlearisnya. Nih, di bagian ini. Dia namanya ductus cochlearis yang biru-biru ini. Terus dia kalau yang namanya sirkular atau spiral pasti ada pusatnya. Nah, pusatnya ini namanya adalah si modiolus. Itu. Oke. Ini buat penampangnya di sisi dalamnya. Nah, kalau misalnya dipotong secara vertikal, bakal menghasilin penampakan seperti ini. Nah, jadi rupanya di dalamnya ini dia dibagi oleh membrana basilaris gitu. Menjadi 2 bagian. Yang pertama ada skala timpani yang di bagian bawah dan juga skala vestibuli. Nah, sebenarnya ini buat struktur lebih lanjutnya bakal kalian pelajarin di histologi nantinya. Kalau anatomi biasanya sampai tulang-tulang luarnya aja. Oke. Nah, terus saluran skala vestibuli dan juga skala timpani ini nanti bakal bertemu di helicotrema. Nah, jadi di dalamnya, kalau di bagian luarnya tadi namanya modiolus, kalau di bagian dalamnya itu namanya helicotrema. Dia merupakan tempat pertemuan antara skala timpani dan juga vestibuli. Oke. Nah, kita lanjut ke vestibulum. Oke, kalau vestibulum itu yang tadi aku bilang itu bagian tengah dari telinga dalam atau vestibulocochlearis ini. Nah, vestibulum itu terletak di antara cochlea dan juga kanalis semicircularis yang udah aku bilang tadi. Nah, isinya adalah utriculus dan juga sacculus, 2 struktur ini. Jadi, dia merupakan struktur yang bekerja untuk keseimbangan. Dia struktur untuk keseimbangan. Beda sama cochlea. Cochlea itu strukturnya adalah struktur untuk pendengaran. Jadi membrana Labyrinthus membranaceusnya itu berfungsi untuk pendengaran, sedangkan kalau di vestibulum itu membrana Labyrinthus membranaceusnya itu untuk keseimbangan. Nah, kita bahas utriculus dan juga sacculus secara singkat. Kalau sacculus itu untuk gerakan vertikal atau linear vertikal. Kalau utriculus itu untuk gerakan horizontal atau linear horizontal. Nah, ini teman-teman telan mentah-mentah dulu karena nanti penjelasannya ada di akhir di keseimbangan. Oke, boleh di screenshot slide-nya. Habis itu kita lanjut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi kan udah bahas cochlea sama vestibulum. Nah, sekarang kita bahas tulang terakhir yaitu kanalis semicircularis. Dia merupakan berfungsi untuk keseimbangan. Jadi isinya adalah ductus semicircularis yang berfungsi untuk keseimbangan. Nah, dia ada 3 buah kanal. Kanal anterior, yang ini kanal anterior, kanal posterior, dan juga kanal lateral.
Nah, teman-teman harus bisa bedain antara kanal anterior, posterior, dan juga lateral gitu. Jadi sama aja kayak bedain dextra sama sinistra kalau telinga. Nah, oke. Isinya tadi ya ductus semisirkularis, dia berfungsi untuk keseimbangan. Terus di setiap ductus semisirkularis ini ujungnya ada suatu penonjolan atau pembengkakan yang namanya adalah ampula. Ampula osea. Nih, yang bagian ini. Jadi suatu kanal itu, tiap kanal-kanal ini dia ada ujungnya ada pembengkakan yang namanya ampula osea. Oke, buat oseanya udah, labirinthus osseus tadi kita review sedikit. Ada yang namanya cochlea, ada yang namanya vestibulum, dan juga ada yang namanya canalis semicircularis. Nah, kita lanjut ke labirinthus membranaceus. Kalau labirinthus membranaceus itu terdiri dari suatu rangkaian kantong dan ductus yang menggantung pada labirinthus osseus. Nah, isinya merupakan endolimfe atau cairan yang memiliki komposisi kayak cairan intraseluler. Oke, labirinthus membranaceus itu terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama ada labirinthus vestibularis, isinya tadi sacculus utriculus, dia ada di vestibulum. Terus juga ada membran yang di canalis semicircularis, yang namanya ductus semicircularis. Ada 3 pasang, ada anterior, posterior, dan juga lateral. Nah, yang ketiga ada labirinthus cochlearis, dia isinya adalah ductus cochlearis. Oke, nah tadi lupa jelasin juga di cochlea itu dasarnya ada yang namanya meatus acousticus yang internus. Dia isinya merupakan nervus vestibulocochlearis dan juga nervus facialis. Nah, abis dari cochlea ini kan dia bakal nanti diterusin ke otak melalui nervus vestibulocochlearisnya ini melalui suatu meatus yang namanya meatus acousticus yang internus. Gitu. Oke. Terus pertama ductus semicircularisnya ini, terus sacculus dan juga utriculus beserta makulanya itu termasuk dalam struktur organ keseimbangan. Jadi di bagian sini ini fungsinya adalah keseimbangan, di bagian kokleanya itu fungsinya adalah pendengaran. Gitu. Oke, kita bedah strukturnya. Yang pertama ada ampula dan juga crista ampularis. Nah, ampula merupakan penghubung antara ductus semicircularis dan juga utriculus. Ampula itu bentuknya bulbus yang di dalamnya terdapat tiang. Nih, kayak tiang gitu. Jaringan penghubung dengan epitel sensoris yang disebut crista ampularis. Jadi dia di dalam ampula ini, di dalam ampula tadi. Nih ampula, dia isinya kayak ada tiang-tiang gitu. Tiang-tiang yang namanya crista ampularis. Oke. Nah, pada tiap puncak sel crista ampularis ini ada yang namanya silia-silia. Yang pendek-pendek namanya stereosilia. Nah, kalau yang panjang-panjang ini namanya adalah kinosilia. Nih, kalau kinosilia yang panjang-panjang di bagian atas, kalau stereosilia yang di lateralnya yang pendek-pendek. Nah, di atas crista ampularis terdapat cupula gelatinosa yang tertambat di puncak ampula. Nah, jadi yang biru-biru ini dia menghubungkan antara crista ampularis dengan bagian oseanya, namanya adalah cupula gelatinosa. Dia terbuat dari suatu gelatin kandungannya. Nah, lanjut ada yang namanya macula sacculis dan juga utriculus. Jadi tadi ada ampula dan juga crista ampularis yang menghubungkan antara ductus semicircularis. Nah, yang lanjutnya adalah macula sacculi dan juga utriculus. Jadi di tiap sacculus dan juga utriculus di dalamnya ada struktur namanya macula utriculi.
dan juga makula sakuli. Nah, di dalam epitel sakulus dan juga utriculus terbentuk susunan berbentuk oval yang berisi barisan sel sensoris dan juga sel-sel penyokong. Ini namanya adalah makula. Kayak sensoris crista ampullaris, di makula juga mengeluarkan stereocilia. Nih, oke, kayak di crista ampullaris, di makula-makula ini mengeluarkan stereocilia. Dan juga ada kinosilia yang panjang-panjang. Jadi kinosilia ini yang lebih panjang dari stereocilia. Tuh. Nah, stereocilia ini dia berdiri menuju yang namanya suatu struktur namanya statolit. Itu membran statolit. Nah, terus kita lanjut. Statolit itu beda sama kupula tadi. Nah, walaupun sama-sama biru, statolit ini beda sama kupula gelatinosa. Kalau statolit ini kandungan gelatinosanya, selain kandungan gelatinosanya, dia punya kandungan yaitu kristal kalsium karbonat. Jadi statolit ini kandungannya ada dua, ada gelatinosa dan juga kristal kalsium karbonat. Oke, ada dua kandungan gitu. Nah, itu buat slide struktur terakhir. Jadi kalau Labyrinthus membranaceus intinya dia merupakan isi dari Labyrinthus yang osseus. Namanya membran pasti ya membran itu terdiri dari suatu rangkaian kantong dan juga ductus yang menggantung pada Labyrinthus osseus. Gitu, merupakan suatu endolimfe. Kalau di bagian luar-luarnya ini dia cairan juga, tapi yang namanya perilimfe. Nah, Labyrinthus membranaceus aku review dikit. Kalau di bagian vestibuli itu terdiri dari utriculus dan juga saculus. Kalau di bagian koklea itu ductus cochlearis. Kalau di bagian kanalis semicircularis itu namanya ductus semicircularis. Oke. Nah, terus ada struktur-struktur kecilnya juga di membranaceus ini. Ada yang namanya ampula dan crista ampullaris, itu penghubung antara ductus semicircularis dan juga makula. Makula itu ada di dalam utriculus dan juga saculus. Oke, itu buat reviewnya. Dan tadi ada yang namanya cupula gelatinosa dan juga statolit. Kalau statolit itu lebih kompleks, dia ada kristal kalsium karbonatnya selain gelatinosa. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang proses pendengaran. Oke, proses mendengar. Jadi, pertama-tama dimulai dari gelombang suara yang ditangkap oleh auricula. Jadi gelombang suara ini bakal masuk ditangkap oleh auricula dan masuk ke meatus acousticus yang externus. Nah, di meatus acousticus externus, gelombang suara itu bakal dihantarkan dari telinga luar ke membran timpanika. Nah, setelah nyampe si membran timpanika, gelombang-gelombang ini bakal menggetarkan membran timpani. Nah, getaran tersebut akan diserap dan diteruskan oleh rangkaian tulang pendengaran dari membran timpani ke fenestra vestibuli atau telinga dalam. Nah, buat mekanismenya, jadi osa auditiva ini bakal bergerak maju dan juga mundur. Mundur, dia menyalurkan suara dari membran timpani ke fenestra vestibuli. Nah, buat menopang fungsi tulang pendengaran ini buat bergerak maju dan mundur itu dibantu oleh musculus tensor timpani dan juga stapedius. Nah, kalau tadi itu kepotong gambarnya, ini lebih jelasnya. Jadi musculus stapedius ini dia bakal nempel di stapedius of course. Terus juga ada musculus tensor timpani, dia bakal nempel di membran timpaninya langsung. Itu. Oke. Tadi
habis suara ini diteruskan dari osikula auditiva dari membran timpani ke fenestra vestibuli, getaran yang nyampe di fenestra vestibuli bakal disalurkan oleh cairan perlimfe atau cairan yang di luar si labirinthus membranaceus ke membran basilaris di telinga dalam gitu. Nah, gelombang dari fenestra vestibuli yang berjalan melalui skala vestibuli menuju apex cochlea. Oke, nah saat perjalanan amplitudo gelombang perlahan-lahan bertambah besar sesuai dengan frekuensi suaranya dan mencapai puncaknya di tempat suatu organ yang namanya organokorti dan dimulailah tranduksi sinyal ke otak. Oke, jadi aku rangkum sedikit karena kata-katanya agak berat ya dan bikin ngantuk. Jadi gelombang yang sampai ke fenestra vestibuli itu bakal disalurkan. Jadi dia habis masuk di ostapes ini, dia masuk ke fenestra vestibuli, bakal disalurkan oleh cairan-cairan perlimfe yang ada di sini gitu. Nah, disalurkannya kemana? Disalurkannya ke membrana basilaris. Jadi ini udah lokasinya di dalam koklea gitu. Terus gelombang dari fenestra vestibuli dia berjalan melalui skala vestibuli ke apex koklea, ke atas koklea terlebih dahulu gitu. Selama perjalanan, gelombang amplitudo ini perlahan-lahan bertambah besar sesuai dengan frekuensi suaranya dan dia bakal mencapai puncaknya atau mencapai frekuensi maksimalnya di suatu tempat tertentu yang namanya organokorti. Jadi tiap suara, tiap gelombang yang berbeda itu berbeda pula tempatnya gitu di organokorti. Dan setelah nyampe tempat maksimalnya ini dimulailah tranduksi sinyal gitu. Nah, tadi buat lebih lengkapnya, jadi buat mekanismenya, di masing-masing tempat yang sesuai dengan frekuensi suara tertentu, gelombang yang berjalan menyebabkan defleksi maksimal pada membran basilaris. Jadi, gelombang yang berjalan tadi di koklea ini, berjalan di skala vestibuli, terus juga nyampe membran basilaris, dan di membran basilaris kan ada organokorti. Nah, gelombang yang lewat itu bakal menyebabkan defleksi dari membran tersebut. Membran basilaris ini gitu, lamina basilaris. Nah, akibat defleksi dia bakal menyebabkan gesekan antara dua membran. Membran yang atas ini lamina tectoria dan juga membran yang di bawah ini yang mengandung sel-sel yang ada stereosilianya. Nah, akibat gesekan ini stereosilia juga kegempit atau ya terdesak lah istilahnya, terdesak menyebabkan stereosilianya ini menekuk ke arah kinosilia. Akibatnya, akibat penekukan ini dia bakal memperkuat stimulus dari pelepasan stimulus dari gelombang tersebut. Itu. Nah, ini akibatnya panjang sel-sel rambut yang secara aktif berubah sehingga memperkuat gelombang berjalan di tempat itu. Nih buat kalimatnya nih. Gesekan yang menyebabkan stereosilia, rambut tertekuk ini. Jadi kalau stereosilianya ketekuk ke arah kinosilia, menyebabkan menguatnya gelombang yang berjalan pada tempat itu gitu. Jadi terus juga sel rambut di dalam ini juga yang tertekuk ini juga menstimulasi pelepasan glutamat pada ujung basalnya. Nah, pelepasan glutamat tersebut bakal menghasilkan potensial eksitatorik. Nah, pada serabut saraf efren yang kemudian ditransmisikan ke otak melalui nervus vestibulocochlearis tadi. Nih. Jadi di dalam koklea ada nervus vestibulocochlearis, terus juga ada nervus vestibulo juga. Nah, melalui meatus acousticus internus dia bakal nempel ke pons. Oke, itu mungkin agak belibet ya penjelasannya dan juga agak sulit juga dimengerti gitu. Ya, jadi intinya
dari gelombang dari auricula itu masuk, diterusin ke osa auditiva. Nah, dari osa auditiva dia bakal meneruskan ke telinga dalam di fenestra vestibuli. Nah, di telinga dalam ini udah hubungannya sama fisiologi nantinya. Udah namanya fisiologi, tapi ya hubungannya sama fisiologi yang masalah stereosilianya ini menekuk dan segala macamnya. Jadi intinya kalau gelombangnya diteruskan itu dia bakal lewat di membran basilaris. Akibatnya terjadi defleksi sehingga dua membran ini dia bergesekan. Akibat gesekannya juga si stereosilianya menekuk. Akibat stereosilianya menekuk, gelombang suaranya ini juga meningkat gitu. Pokoknya intinya dari stereosilianya ini, kalau stereosilianya ini menekuk ke kinosilia, dia gelombang suaranya meningkat. Nah, terus stereosilia yang menekuk ini juga bakal menghasilkan glutamat yang merupakan potensial eksitatorik atau sinyal tranduksi lah. Nah, sinyal tranduksi itu bakal diterusin sama nervus vestibulocochlearis melalui meatus acousticus yang internus. Bakal diterusin ke bagian otak. Oke, semoga dapat dimengerti dan mohon maaf kalau penjelasannya agak belibet ya. Oke, nah efek stimulus pada sensorik vestibular. Jadi ini penjelasannya tentang si kinosilia dan juga stereosilia. Nah, pada keadaan istirahat, pada keadaan gak ada suara masuk, si kinosilia dan stereosilianya ini bakal tegak. Nah, kalau ada suara masuk, dia antara menekuknya ke kinosilia dan juga stereosilia. Jadi ada dua kemungkinan menekuk. Kalau menekuknya ke kinosilia, kalau menekuknya ke kinosilia, dia ngarahnya ke yang paling panjang, dia bakal menyebabkan peningkatan stimulus, peningkatan impuls. Jadi impulsnya meningkat. Gitu. Kalau menekuknya menjauhi stereosilia, dia bakal menyebabkan penurunan impuls. Nah, intinya kayak gitu. Buat teks ini, kalau misalnya teman-teman masih kurang paham, bisa baca lengkapnya di sini. Oke, pokoknya intinya rangkumannya itu kalau misalnya dia nekuknya ke arah stereosilia, dia bakal meningkatkan impuls. Tapi kalau misalnya nekuknya menjauhi stereosilia, dia bakal menurunkan impuls. Nah, buat faktornya apa yang menyebabkan dia ke arah kinosilia dan menjauhi kinosilia itu aku belum dapat buat sumbernya. Jadi ya juga masih belum diketahui gitu. Masih belum diketahui kenapa dia menekuknya ke stereosilia atau menjauhi kinosilia atau mendekati kinosilia. Oke. Itu buat slide ini teman-teman bisa screenshot buat proses pendengarannya. Nah, yang terakhir aku mau bahas tentang keseimbangan. Nah, jadi tadi kan nekuknya stereosilia ini menyebabkan stimulus yang bakal ditransfer ke otak. Nah, pada stimulus ini, setiap posisi dan setiap gerakan kepala kita, mau ke kanan atau ke kiri, itu dapat memicu atau dapat menghambat reseptor-reseptor tertentu. Terus, pengaturan susunan silia memastikan bahwa arah gerakan akan diterima reseptor tertentu yang memiliki sensitivitas maksimal. Jadi, maksudnya keseimbangan di sini adalah setiap kita menggerakkan kepala itu bakal meningkatkan stimulus dari telinga yang arahnya ingin kita dengar gitu. Jadi makanya biar sensitivitasnya maksimal gitu. Ini buat yang namanya keseimbangan. Nah, penjelasannya, kalau misalnya kepala kita berputar, ini contoh aja, kalau kepala kita berputar ke arah kanan, maka endolimfenya bakal bergerak melawan dari arah kepalanya, dia bakal bergerak ke kiri. Nah, ini sesuai dengan sifat inertnya. Terus di dalamnya di membrana basilarisnya
stereosilia itu di bagian kanan bakal mendekati si kinosilia sehingga meningkatkan impuls atau sensitivitas. Sedangkan di bagian kiri, stereosilianya bakal menekuk menjauhi kinosilia sehingga impulsnya ini menurun. Jadi arah kepala kita yang ke kanan dan telinga kita, biasanya kan kalau kita nengok itu karena arah suaranya itu ada di searah dengan kita nengok gitu. Misalnya si orang ini dengar suara di arah kanan, makanya dia nengok ke kanan. Nah, telinga yang di paling dekat dengan arah suara, arah gelombang, itu bakal meningkat impulsnya. Sedangkan yang satu lagi dia bakal menurunkan sensitivitasnya biar yang di bagian telinga kanan itu lebih maksimal gitu. Intinya itu kalau buat keseimbangan. Dan itu aja sih penjelasan dari aku, baik dari struktur anatomisnya, lalu juga tadi ada proses pendengaran. Itu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.